Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Saudara, kita akan mengakhiri Injil Markus. Di pasal yang ke-16 ini, bagian terakhir dari Injil Markus. Setelah kita belajar tentang rencana pembunuhan Yesus di pasal yang ke-14, pengadilannya, penyalipannya, sampai penguburannya, di pasal 15, maka di pasal 16 ini adalah tentang kebangkitan dan penampakan diri Yesus kepada murid dan banyak orang. Nah, kisahnya seperti apa, saudara? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita mengerti sungguh apa yang difirmankannya kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Ya Bapa. Ya Bapa. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan terjadi, percaya. Oh haleluya. Kemenangan atasmu, Terima kasih Tuhan. kemenangan atas segalanya ada di dalam-Mu Yesus. Ku percaya, ku percaya dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin, amin. Yesus Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Engkaulah penebus kami, Engkaulah juru selamat kami.
sanggup menolong kami dalam segala keadaan dan musim dan waktu. Sebab bersama dengan Engkau, kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami. Kami buka pikiran kami, hati kami, jiwa kami, roh kami, supaya dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ada beberapa perikop saudara di Markus pasal 16 ini. Di antaranya adalah tentang kebangkitan Yesus. Lalu pasca kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan fenomena yang sangat spektakuler yang bisa dilihat oleh mata jasmani para murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga. Nah, sebelum kita merenungkan, mempelajari Markus 16 ini, mari kita baca di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 terlebih dahulu. Markus 16, Perjanjian Baru, halaman sekitar 98. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat seperti yang kudus, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, lalu Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, sampai di ayat 11 dulu saudara, nanti akan kita baca ayat berikutnya. Saudara, dari apa yang kita baca, catatan Markus mengenai peristiwa kebangkitan Yesus dan pasca kebangkitannya di mana dia akan menampakkan diri memang agak berbeda dibandingkan dengan catatan Injil-Injil lain. Markus menampilkan dan mencatat 2 fakta penting saudara mengenai kebangkitan Yesus. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi pada minggu pagi-pagi sekali. Diceritakan tadi, beberapa wanita hendak meminyaki tubuh Yesus yang seharusnya dilakukan saat penguburannya. Namun tidak sempat dilakukan karena sudah menjelang Sabat. Kemarin kita baca tuh, ya, di pasal yang ke-15. Menjelang Sabat udah gak boleh apa-apa lagi. Orang Yahudi persiapan Sabat itu harus suci. Tidak boleh menyentuh mayat. Nah, oleh sebab itu, maka para wanita membeli rempah-rempah, lalu dia datang. Dia sedang mempersiapkan sebuah
rempah-rempah untuk mengawetkan mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Sampai di situ, saudara, ternyata kuburnya kosong. Para wanita tadi betul-betul tidak mengantisipasi bahwa Yesus itu bangkit. Maka ketika dia melihat bahwa hanya seorang laki-laki, kelihatan seorang laki-laki, itu malaikat, saudara, yang duduk di tempat Yesus dibaringkan itu, berkata, kamu mencari Yesus yang disalibkan, yang dikubur di tempat ini, udah gak ada, dia sudah bangkit. Bahkan dia mendahului kalian. Ya, kemana? Tadi dikatakan ke Galilea. Dia pernah berkata, kumpul di sana, ketemu di sana. Jadi sekarang pergi, jangan di kuburan lagi. Dia tidak ada di sini lagi. Kabarkan kepada para muridnya, khususnya Petrus, yang pernah dijanjikan untuk ketemu di Galilea. Kabarkan itu. Wah, dengan rasa yang berkecamuk, dengan rasa bangga, sukacita, namun juga ada rasa takut, campur aduk, saudara. Maka larilah para wanita yang luar biasa. Tadi dikatakan ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, ya, dan mungkin masih ada beberapa orang lagi itu yang mengabarkan tentang kebangkitan Yesus kepada para muridnya. Ini kabar pertama tentang kebangkitan Yesus. Jadi hari Minggu Yesus bangkit. Makanya sampai dengan sekarang ini perayaan Paskah Perjanjian Baru dimulai dari apa? Kebangkitan Yesus. Bertepatan dengan kebangkitan Yesus. Itu hari kebangkitan, hari Paskah. Fakta yang kedua yang Markus tampilkan, saudara. Ketika tiba di tempat itu, pintu kubur sudah terbuka. Pintu kubur sudah terbuka. Artinya tidak ada manusia yang bisa menggulungkannya, membukanya. Di dalam kubur itu hanya ditemukan satu sosok, ya, yang disebut sebagai laki-laki itu, yaitu malaikat. Dan ia berkata kepada wanita itu, Yesus sudah bangkit. Jadi dalam hal ini, ketika Markus menyampaikan bahwa kubur sudah terbuka, itu artinya bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Dan malaikat tadi memerintahkan mereka, para wanita itu, untuk mengabarkan berita itu kepada para murid lainnya. Dan mengatakan sekali lagi, temui aku di Galilea. Hal ini menyimpulkan bahwa setelah mengatasi rasa takut, para wanita itu memberitahukan peristiwa itu kepada para murid lainnya. Sebab apa? Berita kebangkitan Yesus harus diwartakan. Karena ini merupakan isi utama Injil. Yaitu apa? Kemenangan atas maut. Ini berita yang luar biasa yang harus disampaikan kepada semua makhluk. Dulu waktu Yesus lahir, diberitakan oleh para gembala, orang Majus, dan para orang percaya yang tinggal di Bethlehem. Namun waktu kebangkitannya, semua makhluk harus memberitakan bahwa Yesus hidup. Makanya dimulai dari para wanita tadi kepada para muridnya, khususnya Petrus, diyakinkan bahwa gurunya tidak mati selama-lamanya. Tapi dia mati hanya tiga kali, lalu bangkit mengalahkan maut. Nah setelah itu, saudara, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, dimulai dari para muridnya. Di tengah-tengah penampakan diri Yesus ini, ada pesan yang disampaikan kepada Yesus. Untuk apa? Pergi. Pergi. Aku utus kalian. Aku perintahkan kalian pergi melangkah kemana saja. Ya, untuk memberitakan kabar sukacita ini. Supaya semua manusia percaya bahwa Yesus yang beberapa waktu lalu disiksa, disalib, mati di kayu salib, dikuburkan, pada bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kemenangan atas maut. Setelah itu, saudara, ketika Yesus menampakkan diri, apa yang terjadi? Hati para murid itu
berkobar-kobar. Lihat, kita akan membaca saudara, ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain. Tapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Jadi rupanya berita tentang kebangkitan itu tidak mudah untuk diterima. Akhirnya, nah ini lihat. Akhirnya, Yesus sendiri, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. 11 orang murid karena Yudas tidak menjadi bagian di dalamnya. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi mula-mula gak percaya. Itu berita bohong. Itu dari mulut ke mulut saja. Gak ada bukti. Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu, Yesus harus turun sendiri untuk meyakinkan murid-murid yang dikasihinya bahwa dia betul-betul bangkit. Lalu apa yang terjadi? Dari hati yang takut diubah menjadi berani. Para murid yang tadinya galau, bimbang tentang kebangkitan Yesus diubah menjadi sebuah semangat yang berkobar-kobar, memiliki keberanian, lalu mempercayai tentang kebangkitan Yesus. Ini penting dimiliki oleh para murid, sebab nanti mereka diutus. Kalau para murid tidak percaya kebangkitan Yesus, sia-sialah penginjilan itu dan gak akan terjadi. Kalau para murid masih galau, masih gak percaya, bahkan mungkin percaya tapi setengah-setengah, maka pengutusan itu akan gagal. Maka Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka berani. Nah, apa yang mengubah hati para murid dari ketakutan dan tidak mempercayai kebenaran Yesus, tetapi mulai menjadi berani karena pribadi Yesus sendiri yang ada di tengah-tengah mereka. Tahukah saudara? Iman kita menjadi kuat. Keberanian menjadi bagian kita untuk melangkah mewartakan Injil itu. Karena ada jaminan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Murid-murid berani dan berkobar-kobar hatinya untuk memberitakan kabar kebangkitannya ini. Karena Yesus sendiri sudah menampakkan dirinya dan selalu ada di tengah-tengah muridnya. Memang kalau kita lihat murid-murid pelamban, agak lamban untuk percaya. Tetapi dari sini kita melihat bagaimana Yesus selalu menyertai. Ini jaminan. Mereka lamban karena hati mereka masih degil pada waktu itu. Mereka dipenuhi dengan perasaan yang manusiawi. Mana mungkin orang mati bangkit gitu. Mana mungkin ya batu yang besar itu bisa digulingkan lalu dia keluar dalam keadaan hidup. Mana mungkin. Nah itu. Ketidakpercayaan membuat berita kebangkitan akan sumir. Akan kacau. Akan gak bisa tersampaikan pada siapa saja. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita harus percaya Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Itu inti berita Injil buat segala makhluk manusia itu. Namun demikian saudara, Yesus ketika mengutus para murid-muridnya meyakinkan sekali lagi bahwa dia memberikan otoritasnya untuk menjalankan misi mereka, memberikan Injil ke seluruh dunia. Sebab Yesus menjanjikan penyertaan. Itulah yang menjadi kekuatan yang mengubah hidup para murid. Nah, seperti apa penyertaan Yesus itu di dalam kehidupan para murid? Kita melihat dari ayat 20 saudara. Nanti sampai akhirnya Yesus itu memberikan sebuah jaminan tentang penyertaan. Yang pertama begini. Yesus turut bekerja di dalam dan melalui para murid. Perhatikan kalimat ini.
Yesus turut bekerja ketika para murid itu bersaksi. Ya, karena penampakan diri itu tujuannya selain menguatkan iman para murid, tujuannya supaya mereka pergi untuk bersaksi. Maka Yesus memberikan jaminan dia turut bekerja di dalam dan melalui para murid. Sehingga apa? Berita Injil dapat disebarkan dan banyak orang bertobat, percaya kepada Yesus. Kelak, setelah peristiwa penampakan diri ini, Yesus naik ke surga, minta Bapa menggenapi janjinya dengan cara apa? Roh Kudus dicurahkan. Penyertaan Yesus yang secara faktual dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan para murid dan orang percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi, sekalipun Yesus secara fisik tidak menyertai kita di dalam langkah kesaksian kita, tapi Roh Kudus, pribadi Allah sendiri yang menyertai kita. Itu fakta yang pertama tentang pengutusan Yesus. Yang kedua, saudara, firman Yesus yang diajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil. Kebenaran dan kesaksian kebangkitan Kristus merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas dan tidak terbantahkan lagi. Artinya begini, apa yang diucapkan Yesus waktu dia mengajar, waktu dia menegur, memberikan sebuah pernyataan surgawi, membawa setiap firman penggenapan atas nubuatan para nabi, disampaikan kepada murid-muridnya, itu kan bentuknya firman. Dan firman itu ya dan amin. Semua yang dijanjikan Yesus digenapi. Semua yang dikatakan Yesus itu digenapi. Tentang sengsaranya, tentang salibnya, tentang kematiannya 3 hari itu, tentang kebangkitannya, dan bagaimana dia akan minta Bapa mengutus Roh Kudusnya, semua digenapi. Maka Yesus memberikan perintah pada murid, firman inilah yang menjadi dasar untuk beritamu. Jangan beritakan yang lain. Jangan sampaikan yang kamu tidak pernah mendapatkan daripadaku. Jangan pernah bersaksi tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kamu bersaksi berdasarkan firman yang kamu percayai, yang kamu ketahui, dan kamu saksikan. Bagaimana semua firman digenapi oleh Yesus. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita bersaksi, dasarnya firman. Bukan keangkuhan diri. Bukan kesaksian untuk mendapatkan penghormatan dari manusia. Tapi kesaksian yang berdasarkan atas firman. Nah, itu dasar yang kedua. Yang ketiga, Yesus mengutus lalu tidak menyertai, itu bukan. Yesus mengutus menyertai. Kenapa? Disertai dengan tanda-tanda yang menyatakan otoritas Kristus. Untuk apa, saudara? Meneguhkan para murid bahwa mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri. Ini penting, saudara. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Karena para murid, para saksi Tuhan Yesus, saudara dan saya saat ini, ketika kita pergi melangkah, bersaksi, memberitakan Injil, itu kita diberi otoritas Kristus. Tujuannya apa? Supaya kerajaan Allah dinyatakan. Dan otoritas itu menandakan bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Kekuatan Roh Kudus. Kuat kuasa Allah lah yang dicurahkan buat kita semuanya lewat Roh Kudus, yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Wah, itu luar biasa. Makanya tanda-tanda dan kuasa nanti ya mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta, orang timpang berjalan, bahkan mati dibangkitkan. Itu tanda-tanda yang menyertai para murid karena otoritas dari Kristus diberikan padanya lewat kuat kuasa Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Nah, sedikit lagi, saudara.
Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Allah yang diimani oleh orang Kristen adalah Allah yang hidup. Ini sangat mendasar dan penting. Sebab apa? Sebab ilah-ilah dunia ini adalah ilah-ilah yang mati. Yesus membuktikan kematian, sengsara salibnya, kematiannya dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia hidup. Kata hidup ini saudara, menunjukkan bahwa kematian dan dunia orang mati tidak dapat mengalahkan kuasa kebangkitannya. Hai maut, di mana sengatmu? Itu artinya kebangkitan Yesus menandakan bahwa kematian, kuasa-kuasa roh jahat di udara, kuasa-kuasa dunia orang mati tidak dapat membendung tentang kebangkitan Yesus. Banyak orang menyaksikan kematian Yesus, namun itu bukan akhir dari sejarahnya. Banyak orang melihat bagaimana Yesus dikuburkan, itu bukan akhir segala-galanya. Banyak orang mendengarkan tentang perkataan Yesus, tapi itu bukan segala-galanya. Sebab pembuktian dari perkataan Yesus, pembuktian dari kematiannya, pembuktian dari penguburannya adalah kebangkitannya. Kebangkitannya menegaskan bahwa ia adalah pribadi yang menopang, memelihara, dan menguasai setiap kehidupan orang percaya. Alam semesta tidak bisa membatasi kuasa kebangkitan Yesus. Dan tahukah saudara, kebangkitan Yesus itu membuat kuasa-kuasa kegelapan tidak ada jalan lagi untuk menutup pintu rahmat keselamatan buat siapa yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Yesus, iblis sudah tidak bisa lagi menjangkaunya. Kenapa? Lewat kuasa kebangkitan. Jadi artinya begini, kalau kita punya kuasa kebangkitan Yesus, maka roh jahat itu udah gak berani lagi. Saudara. Yang paling ditakuti oleh iblis adalah kalau ada orang mati bangkit. Yang paling membuat kuasa dunia kegelapan gemetar, saudara, itu kalau ada orang mati bangkit. Sebab dengan kebangkitan orang yang tidak dapat dialami oleh setan, iblis, kuasa kegelapan itu membuat dia sangat-sangat menderita dan ketakutan. Oleh sebab itu, peristiwa kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus harus diwartakan. Bukan cuma diwartakan, dimiliki, dipercaya. Supaya kita mengalahkan kuasa kebangkitan. Kalau hanya mati saja, maka iblis gak takut. Kalau Yesusnya mati saja, ya selesai, sama seperti manusia biasa. Tapi yang membedakan adalah Yesus mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah yang menutup kuasa kegelapan untuk bisa menjarah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, miliki kuasa kebangkitan supaya kita mampu mengalahkan iblis. Dan itulah Markus pasal 16. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami mengakhiri Injil Markus pasal 16 ini dengan suasana hati dan iman yang berkobar-kobar. Sebab kami semakin diyakinkan iman kami bahwa Yesus bukan hanya mati buat manusia, tetapi bangkit buat kami semuanya. Kebangkitannya membuat kami punya pengharapan. Ada masa depan, ada kehidupan kekal buat kami semuanya. Dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa semua yang dikatakannya, difirmankannya adalah ya dan amin. Itulah sebabnya tugas kami mewartakan, menyaksikan kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini. Itulah pukulan telak untuk dunia kejahatan, dunia kegelapan ini. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya supaya kami tetap percaya kepada Yesus dan melangkah menjadi saksi dengan sukacita, dengan keberanian, sebab Roh Kudus menyertai kami. Yesus tidak pernah meninggalkan kami, sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu dari Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.